Lalu untuk mengenang orang alim ini sudah wafat dia, dibuatlah gambar-gambarnya. Dibuat gambar-gambarnya, ini upah, ini gambar si Wuddan, ini gambar Yawus, ini Ya'uq, ini gambar Nasrah. Dibuat gambar-gambarnya ini supaya mengingat nanti orang-orang alim. Waktu itu orang yang berdakwah tak ada lagi. Karena pada masa Nabi-Nabi dahulu, kewajiban berdakwah itu hanya kepada Nabi saja. Umatnya tak suruh berdakwah. Jadi sudah habis semua orang-orang alim yang pendukung dakwah Nabi Nuh, tinggal 5 orang saja. 5 orang ini sudah pun meninggal juga. Lalu ada murid-muridnya untuk mengenang daripada guru-gurunya yang alim ini. Walaupun sudah menghadapi manusia dua kelompok. Ada mukmin, ada kafir. Lebih hebat lagi tantangan Nabi Nuh alaihissalam. Berdakwah selama 950 tahun. Walaupun arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 'ama. Kami telah utus Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya berdakwah selama 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa lama berdakwah? 950 tahun. Dapat jemaah berapa orang? 83 orang. 950 tahun dapat jemaah cuma 83 orang. Kalau dihitung kita ini semua mungkin separuh umat Nabi Nuh alaihissalam. Separuh. Ada 40 orang ya. Adalah yang lebih kurang. Itu pun Nabi Nuh berdakwah sudah hampir 1000 tahun. Sudah hampir 1000 tahun. Setelah itu sudah 950 tahun berdakwah, tak bisa lagi diharapkan mereka ini beriman.
Lalu berdoalah Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, ini habiskan aja ini yang kafir-kafir ini. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Kata Nabi Nuh berdoa, ya Allah, tenggelamkan aja ini rumah orang-orang kafir. Turunkan hujan selebat-lebatnya. Siapa yang kafir mampus di situ, tenggelam di situ. Nanti kalau melahirkan anak akan jadi kafir juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, buat perahu. Nanti buat perahu. Buat perahu bukan ada kayunya ketika itu. Ditanam dulu kayu. Tanam kayu. Sudah besar, sudah ratusan tahun. Orang dia berdakwah 950 tahun. Sudah ratusan tahun kayu itu, barulah dibuat perahu. Membuat perahunya di atas gunung. Jadi cemoohan orang-orang kafir ketika itu. Ini Nabi Nuh sudah gila. Biasanya kalau orang buat perahu di pinggir pantai, ini di atas gunung pula perahu. Jadi timbullah ya, ketika itu ada yang melawan Nabi Nuh, durhaka kepada Nabi Nuh, ada yang beriman. Akhirnya siapa yang beriman masuk dalam perahu. Siapa yang tidak mau beriman, ya silakan keluar. Sampai sudah hujan begitu lebat, ya anaknya sendiri sama istrinya tak mau masuk. Ya, anaknya sama istrinya enggak mau masuk. Sampai Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyal kam ma'ana. Ya bunay, masuklah ke dalam perahu ini, sama-sama kita supaya kau selamat. Apa ilah? Tidak ya. Sawi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke puncak gunung itu nanti, mudah-mudahan selamat saya. Kata anak, tidak ada la 'asimal yawm illa man rahima rabbi. Tidak ada yang selamat hari ini, kata Nabi Nuh alaihissalam, kecuali orang yang dirahmati Allah. Semuanya tenggelam, habis gunung pun tenggelam juga. Habis. Yang dalam kapal itu beriman semua. Tak ada orang kafir lagi. Terus kapan lagi datang orang kafir? Sudah habis semua mati, sudah tenggelam, ditelan tsunami semua. Ada lagi juga orang kafir. Sudah selesai berlabuh, wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Berlabuhlah kapal itu di pinggir laut, namanya pelabuhan Judi di Yordania. Di situlah berlabuh kapal itu. Waktu itu belum ada negara Yordania, belum ada. Tapi kepulauan situ sudah ada. Berlabuhlah di situ. Teruslah Nabi Nuh berdakwah terus nih, berdakwah. Datanglah setan-setan ini. Setan ini kan tidak mati, dia panjang umurnya. Sudah janji dia sama Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tunggu aku ya Allah sampai hari kiamat. Datanglah setan dari mempengaruhi umat Nabi Nuh yang sudah beriman, dari semuanya sudah beriman, tak ada yang kafir, dipengaruhi lagi. Datanglah dari keturunan Nabi cucunya anak Nabi Nuh, sampai kepada beberapa generasi. Datanglah si setan dan iblis ini mempengaruhinya, sehingga ada di antara anak cucu Nabi Nuh, zuriat itu dapat dipengaruhinya. Waktu itu apa? Ada sudah Nabi Nuh sudah wafat, ada beberapa orang alim yang sisa-sisanya saja lagi. Ada orang alim, qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa yamuq wa nasra. Waddan, suwa', yaghus, yamuq, nasra, itu nama orang alim. Ketika Nabi Nuh sudah wafat ratusan tahun, tinggallah orang alim ini berdakwah. Pengikut-pengikutnya ini ya menghormati daripada orang-orang alim yang sebanyak 5 orang. Lalu untuk mengenang orang alim ini sudah wafat ya, dibuatlah gambar-gambarnya. Dibuat gambar-gambarnya, ini Upa, ini gambar si Wuddan, ini gambar Yawus, ini Ya'uq, ini gambar Nasra. Dibuat gambar-gambarnya ini supaya mengingat nanti orang-orang alim. Waktu itu orang yang berdakwah tak ada lagi. Karena pada masa Nabi-Nabi dahulu, kewajiban berdakwah itu hanya kepada Nabi saja. Umatnya tak suruh berdakwah. Jadi sudah habis semua orang-orang alim yang
pendukung dakwah Nabi Nuh tinggal 5 orang saja. 5 orang ini sudah pun meninggal juga. Lalu ada murid-muridnya untuk mengenang daripada guru-gurunya yang alim ini, buatlah foto-fotonya, gambar-gambarnya, dilukisnya gitu. Tidak pula disampaikan apa tujuan buat lukisan itu. Niat mereka adalah untuk mengenang gambar-gambar ulama-ulama ini. Lalu meninggal pula generasi-generasi yang cinta-cinta sama ulama ini. Meninggalkan generasi-generasi yang jahil-jahil semua. Ingin mencari Tuhan. Siapa Tuhan kita sebenarnya? Katanya ini ada foto ini, ada gambar ini, 5 lukisan-lukisan nenek moyang kita dulu. Ini Tuhan kita dulu. Ini Tuhan kita. Dari lukisan itulah maka disembahnya ini ya peninggalan daripada lukisan-lukisan mereka itu. Itu makanya tidak boleh menyimpan lukisan di dalam rumah. Lukisan yang ada tubuhnya, ada badannya, itu tidak masuk malaikat ke dalam rumah kita, karena asal usulnya itu. Kalau foto yang tidak ada jasadnya tidak mengapa, karena itu bayangan saja. Ya, gambar-gambar foto Jokowi, foto Maruf Amin di rumah kita kan, di kantor kita, itu kan bayangan saja, bukan patung itu. Dan mengapa kalau disimpan di rumah kita? Ada foto kita sekeluarga, itu tidak haram. Kenapa? Karena tidak ada jasadnya, tidak ada rohnya. Kalau ada jasadnya dan rohnya, dan tidak akhirat dia minta sama kita, hidupkan saya. Mana bisa kita menghidupkan orang yang tidak punya roh? Itu kan hak Allah. Makanya tidak boleh yang ada jasad, kecuali boneka. Kenapa boneka boleh? Ada jasadnya, kan patung juga itu. Oh, karena Rasulullah ketika menikah sama Aisyah umur 9 tahun, Aisyah masih ada menyimpan boneka. Karena masih anak, akan nikah dengan Aisyah umur 7 tahun, umur 9 tahun baru dia bersama dengan Rasulullah. Masih ada mainan-mainan disimpan, itu boneka-bonekanya. Makanya tidak diharamkan, karena itu adalah permainan anak-anak. Kalau patung itu permainan orang tua, maka diharamkan, karena itu mengandung syirik. Jadi Allah utus para nabi ini, wa anzala ma'humul kitab, Allah turunkan kepada mereka kitab. Setiap rasul ada kitabnya. Kitab itu benar, bil haq, datang dari Allah Subhanahu wa taala, liyahkum bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk menghukum, untuk mengadili, menyelesaikan di antara manusia ini terhadap apa yang mereka perselisihkan. Berselisih bukan masalah khilafiyah, bukan masalah kunut tak kunutnya. Berselisih siapa Tuhan kita. Ini datang Al-Quran menjelaskan. Innama ilahukum ilahum wahid. Tuhan kita Tuhan yang satu, Allah. Jangan kita berpecah. Jangan berpecah. Ini mereka berselisih ini bukan masalah-masalah furu'iyah, bukan masalah-masalah yang khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah itu tidak masalah. Yang pakai kunut boleh, tak berkunut boleh, yang salah yang tidak sholat subuh, yang azan sekali boleh, azan 2 kali boleh, yang salah yang tidak sholat Jumat, kan gitu. Baca Yasin boleh, tak baca Yasin pun tak mengapa. Yang salah orang yang tak pernah melihat Yasin. Tahlilan boleh, tak tahlilan pun tak mengapa. Yang salah orang yang tidak bisa membaca tahlil. Jadi tak ada masalah. Apa yang salah? Yang berjenggot boleh, yang tak berjenggot pun tak mengapa. Itu kan khilafiyah. Yang pakai celana cingkrang pun boleh, yang tak bercelana. Yang salah yang tak bercelana sama sekali. Yang ini salah ini. Yang menutup itu apa? Yang menutup mata kaki, tak menutup mata kaki, ini masalah khilafiyah semua. Yang diurus adalah orang yang tak bercelana itu diurus. Jangan orang yang pakai celana panjang menutup mata kaki ini diurus. Itu biarkan aja. Itu hanya masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Yang dilarang itu sombongnya yang tak boleh. Kalau sombong siapa aja pun tak boleh. Jadi ini bukan masalah khilafiyah.
Jadi khilafiyah yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini, sehingga Quran datang untuk menyelamatkan mereka, ada khilafiyah masalah akidah, masalah tauhid. Ini yang diselesaikan. Kalau masalah furu'iyah tak masalah. Kalau sekarang ini timbul khilafiyah masalah akidah, juga harus berhukum kepada Quran. Timbul kan khilafiyah masalah akidah sekarang antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang mengaku diri sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, padahal dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan Tuhan itu duduk di arasy. Siapa pula mengatakan Tuhan itu duduk di arasy? Tuhan itu di atas katanya. Siapa pula mengatakan Tuhan itu di atas? Quran mengatakan wa huwal ladzi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Kata Allah, Allah itu Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Kalau Tuhan itu di langit, dia di bumi, siapa Tuhannya? Kembali kepada Quran. Inilah gunanya Quran ini datang untuk menghakimi kita, mengadili kita yang berselisih tentang masalah persoalan akidah. Kan itu. Kalau persoalan syariat, kalau kita kembali kepada Quran, justru timbul ikhtilaf lagi. Timbul ikhtilaf. Karena 4 mazhab itu kembali kepada Quran, masalah furu'iyah terjadilah 4 mazhab. Dahulu bukan 4 mazhab, 300 mazhab. 300 mazhab. Berkurang tinggal 4 aja. Sekarang ini tinggal 3 saja. Mazhab Hambali itu hanya di atas kertas saja yang kita baca dalam fikih. Yang tinggal sekarang mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Mazhab Hambali sudah lebih banyak di atas kertas saja. Nah ini kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, justru yang kita selesaikan masalah akidah. Kalau masalah furu'iyah terserah, tak ada masalah. Lebih banyak mazhab lebih bagus. Kenapa? Semua sabda Nabi akan bisa diamalkan. Karena perbuatan Nabi itu tidak satu saja. Misalnya mengangkat tangan ketika salat, Allahu Akbar, di sini dekat tangannya. Ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali di sini letak tangan. Riwayat daripada Wa'il bin Hujur dari ajudan Nabi, saya melihat Rasulullah meletakkan tangan di atas dada. Dan kata Abu Hurairah, tidak. Saya melihat Rasulullah salat meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusat. Ini mazhab Syafi'i. Karena itu, bolehkah salat kita meletakkan tangan di atas pusat, di bawah dada? Boleh. Boleh, ini mazhab Syafi'i. Ini yang kita buat. Kalau begini boleh, boleh. Mazhab Hambali yang diamalkan oleh saudara-saudara kita di Salafi begini. Allahu Akbar. Riwayat daripada Ali bin Abi Thalib yang melihat Rasulullah itu salat meletakkan tangan di bawah pusat. Bawah pusat, mazhab Hanafi. Di bawah pusat. Datang riwayat daripada Anas bin Malik yang mengatakan, saya melihat Rasulullah meletakkan tangannya tidak di mana-mana, lepas saja. 4 mazhab. Ada yang mengkafirkan satu sama lain? Tidak kafir. Ada yang mengatakan kau salah, kau bid'ah, masuk neraka, sesat kau? Tidak ada. Tak ada saling menyesatkan. Kenapa? Ini semua perbuatan Rasul. Coba kalau satu saja meletakkan tangan di atas pusat, di bawah dada. Yang mengamalkan tadi meletakkan tangan di atas dada, siapa mengamalkan itu? Yang meletakkan tangan di bawah pusat, siapa pula yang mengamalkan? Yang tidak meletakkan tangannya lurus saja, mazhab Maliki, siapa pula mengamalkan itu? Untung ada 4 mazhab. Semua sunnah Nabi dapat dilaksanakan. Itu jangan menjadi perdebatan. Itu contoh. Tapi kalau masalah akidah, kita bisa berdebat. Bisa kita berperang pun jadi. Kalau sempat dikatakannya budak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu Ahmadiyah Qadian, itu bisa kita protes. Anda bukan Islam. Karena mengaku Nabi ada setelah Nabi Muhammad. Itu akidah itu. Bisa kita protes itu. Siapa yang tidak sholat halal darahnya, wajib dibunuh. Itu khawarij, teroris itu. Itu yang namanya teroris.
Itu yang namanya teroris. Mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, mengkafirkan orang yang melaksanakan dosa besar. Berzina kafir, membunuh kafir, kalau mati tak usah disolatkan, itu teroris. Kalau yang mengatakan kalau berzina itu hukumnya dosa besar, wajib dicambuk, nah, itu masih Ahlussunnah wal Jamaah. Tak perlu dipertikaikan itu sudah sepakat Ahlussunnah wal Jamaah wajib dihukum. Nikah kontrak katanya boleh. Nah, itu kita ini sudah menyalahi daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu Syiah pula. Nikah 3 bulan cerai, nikah 2 bulan cerai, tergantung kontrak. Ini kawin mut'ah. Tidak cocok dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita tolak itu. Nah, ini kalau soal baca Yasin dan baca Yasin, kalau misalnya di masjidnya pakai mimbar sama pakai podium, itu masalah afdal saja. Mana lebih afdal pakai mimbar daripada pakai podium? Kalau menurut sunnahnya Rasulullah pakai mimbar. Karena tangga daripada mimbar Rasulullah itu 3 tangga, bukan pakai podium. Kalau podium di gereja pun pakai podium juga. Tapi kalau Anda mau pakai podium silakan, tak ada masalah. Asal jangan tujuannya untuk mengikut Nasrani pula. Tapi persoalan ini hanya khilafiyah saja. Mau pakai mimbar boleh, pakai podium pun tak mengapa. Yang salah siapa? Yang tak sholat Jumat. Nah, itu yang salah. Jadi itu bukan yang menjadi persoalan khilafiyah. Yang dimasukkan di dalam Al-Quran ini, wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Mereka tidak berselisih pendapat kecuali sesuatu yang sudah jelas datang. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah itu satu, Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Lalu mereka tidak beriman. Kenapa? Karena baghyan bainahum, ada dengki di dalam diri mereka sendiri. Tak mau dipercaya kepada Nabi Muhammad. Tak percaya. Kenapa dia tak percaya kepada Nabi Muhammad? Ada dengki. Karena semua rasul-rasul itu semuanya dulu dari golongan Arab, dari golongan Israel. Dari Bani Israel semua rasul. Tahu datang pula rasul itu dari Arab. Nabi Muhammad, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, hanya 4 orang saja Nabi dari golongan Arab. Yang lain itu semua Bani Israel semua. Yang terakhir, kalau mereka itu istilahnya legowo, Nabi-Nabi dari Bani Israel sudah banyak. Terakhir ini Nabi Muhammad, apa salahnya? Kita ikutlah dia. Kan itu. Kalau ada tasamuhnya sedikit, ya kan? Kalau ada toleransinya, mereka lah yang bertoleransi. Justru kita pula disuruh toleransi. Mereka yang bertoleransi. Toleransi kita sudah cukup. Kalian sudah banyak. Nabi-nabi kalian dari Bani Israel sudah banyak. Ini satunya Nabi Muhammad. Itu pun kongsi kita. Kalian dulu setiap suku ada nabi kalian. Satu masa nabinya sampai 3. Nabi Shu'aib, Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Shu'aib mertua Nabi Musa, Nabi Harun abangnya Nabi Musa. Satu masa 3 nabi. Kita ini satu nabi untuk seluruh masa. Itu untuk seluruh umat. Itu pun berkongsinya kami. Satu nabi itu berkongsi. Kalian dulu satu suku, satu nabi. Nah, ketika datang Nabi Muhammad, tak mau kalian mengakuinya. Kan dengki kalian itu. Tak mau kalian tersamuk, tak mau kalian toleran. Justru kita yang meneriakkan kepada mereka, toleransilah. Bukan mereka meneriakkan kepada kita, toleransilah umat Islam. Kita sudah dari dulu toleransi. Ini kan dibalik-baliknya sekarang. Moderasilah, toleransilah. Justru kalian yang kami yang meneriakkan kepada kalian, toleransilah kalian. Jangan kalian mengajarkan kami toleransi. Namanya itu mengajarkan ikan berenang. Kalian meneriakkan toleransi kepada kami, itu namanya mengajarkan limau berduri. Kita yang meneriakkan kepada kalian, toleransilah kalian. Nabi Muhammad ini untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Kenapa kalian tak percaya? Toleransilah kalian. Hanya 4 orang yang dari golongan Arab yang menjadi rasul.
125.000 itu dari golongan Bani Israel, non Arab. 125.000 nabi. Nah, kita hanya berapa? Dari golongan Arab. Kita pun bukan Arabnya. Arab maklumnya kita kan. Tapi kita percaya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini apa kata Allah? Dengki kalian. Akhirnya wa'adallahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi'idznih. Maka Allah beri hidayah kepada orang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan daripada yang benar dengan izin Allah. Allah kasih hidayah kepada orang beriman. Maka akidah kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka dahulu tak mau mengikut kalau Nabi bukan dari golongan kami, kan tak mau kami mengikutnya. Kita tak masalah. Dari Arab pun tak masalah. Yang penting dia utusan Allah. Padahal mana hubungan kita dengan Nabi Muhammad dari segi bangsa? Mereka orang Arab Quraisy, kita orang Jawa, orang Melayu, orang Padang, mana ada hubungan? Kalau timbul kedengkian kita, untuk apa aku ngikut kau? Itu kan. Maka Allah kasih hidayah sama kita. Kita ikut walaupun dia dari golongan Arab. Lahirnya di Makkah tak pernah kita lihat di mana tempat lahirnya, kecuali yang sudah ke Makkah nampak ada dia tempat lahir Nabi. Yang menjadi saksi hanya kuburannya saja sekarang. Itu yang pernah sampai ke sana. Itu Allah kasih hidayah. Wallahu yahdi man yasha'u ila shiratin mustaqim. Allah menunjuki orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi orang yang mengikut Nabi Muhammad itu adalah orang yang berada pada jalan yang lurus. Itu yang selalu kita minta, jalan lurus, jalan yang mustaqim. Kalau ikut jalan lurus kita tidak sesat. Tapi kalau ikut gang-gang kecil sesat, masuklah gang buntu tak sampai ke tujuan. Masuk jalan-jalan kecil. Jalan kecil ini banyak. Sabilillah namanya. Sabilillah. Orang khuruj di jalan Allah, sabilillah. Ayo khuruj sabilillah. Orang yang bersuluk dia, sabilillah. Orang yang menuntut ilmu, sabilillah. Banyak sabilillah. Ya. Yang mengatakan untuk jalan Allah itu banyak. Sabilillah, syariat jalan juga, thariqah jalan juga, suluk jalan juga. Tapi semua kalimat ini ada jamaknya. Salakun jamaknya suluk, thariq jamaknya thara'iq, syariat jalannya syara'i'. Apa lagi? Sabil jamaknya subul. Sirat tidak ada jamaknya. Siratul mustaqim tak ada jamak. Kalimat pluralnya tak ada. Artinya masuk jalan besar, tidak jalan kecil yang berpencar-pencar. Pasti selamat. Kalau ada orang mengatakan masuklah ini suluk, siapa yang tidak suluk dia tidak beriman, tidak Islam, tidak sah ibadahnya. Ini kafir, sehat. Ini sudah jelas ini orang yang sudah sesat. Ada itu? Harus suluk dulu. Sudah haji Pak? Sudah Pak, sudah haji. Sudah pernah bersuluk? Belum. Kalau belum pernah bersuluk, itu baru ibadah kulit-kulitnya itu. Ibadah yang benar suluk inilah intinya. Kalau belajar fikih itu kulit-kulit gitu. Tidak sah haji kau katanya kalau tidak bersuluk dulu. Ini sudah sesat. Kita bukan mengatakan bersuluk itu sesat. Tapi orang yang menganggap inilah satu-satunya jalan Allah itu sesat. Karena jalan Allah banyak. Bisa bersuluk, bisa khuruj fi sabilillah, ikut jemaah tabligh. Bisa apa lagi? Bisa menuntut ilmu, bisa mengaji. Ini kan sabilillah juga. Tapi semuanya itu kita rangkum di dalam siratal mustaqim. Jalan-jalan kecil kalian bermuaralah ke sirat. Jalan-jalan kecil bermuaralah ke jalan tol. Itu kira-kira. Yang kecil-kecil ini masuk ke jalan tol. Jangan jalan tol pula mengikut jalan buntu. Jalan kecil. Makanya diperintah dalam salat ihdinas siratal mustaqim. Artinya masuk ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas, semuanya ke sana.
muara ke dalam jalan yang besar. Ada orang mengambil Islam itu hanya versialnya saja, hanya sebagian aja diambilnya. Yang diambilnya apa? Misalnya sholat aja, ada yang mengambil suluhnya aja, ada yang mengambil hajinya saja. Nah, ini yang tidak digunakan. Disuruh masuk semuanya total. Akidahnya Islam, syariatnya Islam, muamalahnya Islam, munakahatnya Islam. Itulah sempurna Islam itu. Sebagaimana ayat yang sudah kita pernah terangkan, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Orang beriman masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara total. Nah, kira-kira itulah maksud ayat ini. Ya. Dahulu kita satu, lalu berbeda karena perbedaan akidah, perbedaan agama. Sholatnya pun tidak sama lagi, puasanya tak sama. Sholat orang Islam sama orang Yahudi tak sama, puasa orang Islam sama orang Yahudi tak sama, haji orang Islam sama haji Yahudi tak sama. Banyak perbedaannya, banyak sekali. Berubah. Bahkan akidahnya pun tak sama lagi. Dulu satu, kenapa timbul perbedaan? Hanya satu saja faktornya. Apa itu? Bagian, hasad, dengki. Itu aja satu disebut. Dengki inilah membuat habis semua amal ibadah. Dengki. Lal hasad illa fisnai. Tidak boleh dengki atau hasad iri hati kecuali dua saja. Ini bolehlah kita iri hati. Pertama, orang yang membaca Quran, mengamalkan Al-Quran. Nah, itu kita iri hati lah. Kalau bisa aku macam dia lah. Boleh iri hati. Yang kedua, orang yang diberikan Allah harta kepadanya, tapi dia salurkan untuk jalan Allah. Aku kalau bisa macam dia, lebih banyak lagi harta aku infakkan ke jalan Allah. Macam ini bolehlah iri hati. Yang lain itu tak boleh iri hati. Apapun jabatan dia, jadi menteri, jadi gubernur, dia tak usah iri hati. Lantar doles itu. Kau ambillah itu. Tapi kalau yang dua ini boleh kita iri hati. Kenapa saya tak bisa baca Quran? Orang itu bisa baca Quran. Kenapa kita tak paham Quran? Orang itu bisa paham. Kenapa saya tak bisa begitu? Boleh iri hati, silakan. Orang itu rajin berinfak. Saya kok pelik, bakhil, kedekut. Kenapa saya tak bisa seperti itu? Ini boleh iri hati pada dua macam ini saja. Yang lain itu tak usah iri hati. Inilah sebabnya karena iri hati akhirnya pecah agama ini. Ya, berbeda akidah terjadi. Itu karena sebab iri hati. Oleh sebab itu kata Nabi, dengki ini seperti api dalam sekam. Kalau ada batang kayu dimakan api, batang kayu yang kering dimakan oleh api terus merayap. Tinggal seperti batang kayu juga, tapi sudah jadi abu itu. Karena dimakannya dari dalam. Sudah keropos itu. Karena ada api dari dalam memakannya. Begitu juga orang yang beramal. Banyak amal ibadahnya, tapi dengkinya ada. Itu amalnya itu tak ada nilai. Habis dimakan oleh dengki itu. Maka hilangkanlah sifat dengki. Kenapa? Karena dengki dalam persoalan yang biasa-biasa saja akan terbawa nanti pada ibadah, terbawa nanti pada agama, terbawa lagi pada akidah. Habis kita. Inilah kesimpulan daripada ayat yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa nawwir wujuhana bi barakatil Qur'an wa anzil rahmatan wa ni'mah was sihah wal afiyah bi barakatil Qur'an al-azim ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Qur'an hujjatan lana wa la alaina ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.